Ustadz Hasbi, tolong dilihat dan juga teman-teman yang menjadi dasar tadi saya bilang ayat tentang tawakal. Surat Ali Imran ayat 159. Ini kita akan bahas tentang mengawal Syawal dengan tawakal. Ali Imran ya. Surat keberapa Ali Imran? Surat ketiga ayat 159. Coba temukan dulu semuanya, sekalian kita bareng-bareng membaca ayat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Satu ayat lagi Ustaz, bareng-bareng terus. Iyansur Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Allahumma rahmana bil Qur'an. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan, kata tawakal di dua ayat itu disebut dua kali. Ya, nanti akan saya jelaskan. Fabima rahmatim minallah, karena rahmat Allah, karena cinta Allah, lintalahum, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Ini cerita ayat tentang Nabi Muhammad. Quran diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada siapa? Kepada kita-kita semua. Makanya kita kudu mengikuti akhlak Nabi. Nabi itu disebut orang yang lintalahum, kamu berlaku lemah. Berarti kita ini harus punya mental apa-apa? Lembut, ya. Mah punten eta sandal ayah ada di situ enggak? Gitu. Ayah, maaf HP mama ada di situ enggak? Nah, itu lembut. Ibu makan HP eta HP eta didinya ayah tadi dia nu kitu ka suami nggak ada ya. Nah, ayah tadi dia suami nu kitu minum apa minum ayah cenah. Jadi seueur cenah. Tah, jadi Bu, Pak, mari kita contoh Nabi orang lembut ya. Kang punten ngageser sakedik. Nah, itu namanya lembut. Geser atuh. Geser. Begitu. Yuk kita ini menjadi orang yang lembut seperti halnya Nabi SAW dipuji fabima rahmati minallahi lintalahum, karena rahmat Allah kamu lembut, tidak kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika, seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri darimu. Tuh Bu, kalau kita keras, kasar, hati kita kasar, omongan kita kasar, orang tuh jauh dari kita.
Kenapa suami ibu jauh dari ibu? Tingali ka dia tong tungkul, lihat ke sini. Kenapa suami ibu jauh dari ibu? Introspeksi, bisi ibu teh kasar. Kalau kamu kasar, dia jauh darimu. Naon ibu eta? Gumujengna juga ngerasa gitu. Nah, jadi kenapa anak kita nggak dekat? Mungkin kita kasar, Pak. Jadi kalau anak kita jauh, suami kita jauh, istri kita jauh, kok teman-teman teh menjauh? Anya, jangan-jangan aku ini kasar. Karena menurut ayat tadi, lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu berhati kasar, omongan kamu kasar, ya perilaku kamu kasar, orang tuh jauh darimu. Jauh darimu. Boro-boro orang ucing we mun kanu kasar mah jauh, Bu. Aya ucing teh apa tuh? Ucing teh jauh gitu loh. Tapi mun aya ucing diusapan, dia mendekat, ya enggak sih? Kalau mau di paraban mah, ya Allah karunya ya ucing meng. Apa yang terjadi? Tiap Anda datang dia mendekat. Tapi kalau gini, tiap ayah, adi tuh, kamu bawa nyere, ayah ucing, apa yang terjadi? Lihat Anda saja udah gitu toh. Tete ucing, you know. Gimana suami? Ya jadi ternyata kucing saja, ya, kucing saja, gitu. Saya kalau datang Bu, ya ucing-ucing nu di kampung, masa ucing kampung teh ucing liar ya. Nah, kalau saya turun dari mobil tuh pada mendekat. Anak saya bilang, papa, kenapa kalau ada papa ya ucing teh datang? Atuh dikasih makan nah, gitu, kasih makan. Khusus ada beli makanan kucing. Sekali ke kucing, sekali ke orang, sekali ke kucing, sekali ke orang. Gitu. Aya oge di restoran saya pernah dengar Kang tiasa dibungkus ya cenah aya lauk ya kanggo ucing cenah kasih ya we cenah sambal kucing saya resep sambal eta mah ucing huluna gede atuh cek saya teh mahnya ucing resep sambal Kang cenah Kang ya cenah dibungkusnya keur ucing cenah sambalnya canak ada ucing saya mah resep sambal bari ningali ka salakina ucing saya mah resep sambal salakina dianggap ucing. Oke, balik ke yang tadi Bu Pak. Jadi apapun kalau kita lembut mah jangankan kepada manusia, binatang saja mendekat gitu loh ya. Jadi mari kita ini ke anak jangan kasar. Udah sholat belum? Belum sholat bager sayang, sok sholat. Biar disayangi Allah. Itu lembut. Sholat atau? Bentar. Nah, gitu. Pasti kan gitu ya. Stimulus stres. Sholat atau? Bentar. Gitu. Itu namanya stimulus respon. Jadi ke anak teh, sayang udah sholat belum? Sholat bager sayang. Anak mama yang soleh sholat. Itu lembut. Sholat bentar emang mama udah sholat gitu ya aya nu ngarasa juga nanti dia beda. Ini saya lagi bicara tawakal tuh bicara dulu akhlak Nabi. Ini teman-teman fabima rahmati minallahi lintalahum karena rahmat Allah kamu itu lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu kasar, dia itu jauh darimu. Nah, fa'fu anhum, maafkan tuh Bu, Pak. Jadi kalau orang berhati lembut mah pasti pemaaf. Ya enggak sih? Pemaaf. Kenapa ibu lembut ke suami padahal suami ibu menyakiti? Ya ibu memaafkan. Udahlah. Lalaki mah susah dicepeng, dikerasin. Itu dilembutin gitu. Ibu teh lembut, pemaaf gitu ya. Dan suami ibu tuh sering nyakitin ibu, tapi ibu pemaaf. Nah biasanya istri yang kayak gitu dikenang oleh suami setelah dia meninggal.
Setelah istrinya, mamah kamu mah sayang bagur pisan, tapi kerhirup mah disakiti biasa. Maka ibu siapkan mental ya, akan dikenang setelah ibu wafat. Fa'fu anhum, maafkan, bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahu, mohonkan ampunan. Nah jadi bu, kalau gini, saya tersinggung oleh Ustadz Hasbi, saya memaafkan. Nah itu mah biasa. Bukan hanya memaafkan, saya mendoakan yang baik-baik. Ibu sekarang disakiti sama siapa? Maafkan, doakan yang baik-baik. Coba pikirkan, ada nggak orang yang ibu nggak suka dalam hidup? Udah dari sini kirim GoFood ke dia. Ya. Anda mah gitu dinasehatan teh. Iya. Atuh. Pak, aya orang yang geuleuh disebut ngaranna ge geuleuh atuh. Sebel. Pak amalkeun ieu. Begitu pulang kesukaan dia teh naon? Oh goyobot. Cari itu. Goyobot terbaik yang nilainya 4.8 kan gitu, kirim ke dia, padahal itu orang yang ibu nggak suka. Nah berarti wastagfir lahum, Anda bukan hanya memaafkan, Anda memohonkan ampunan. Maksud memohonkan ampunan tuh Anda balas buruk dia itu dengan baik. Dan ini teh dalam kehidupan Rasul nyata sekali. Nabi itu sampai dibunuh karakternya, disebut orang gila, dilempari batu. Ketika Nabi sujud bahkan di pundak beliau disimpan kotoran unta. Tapi begitu Fathu Makkah, apa kata Nabi? Antumutulaqa, antara kita tidak ada permusuhan lagi, saya maafkan. Kalau kalian mau masuk Islam enggak, silahkan masuk Islam. Kalau kalian enggak masuk Islam enggak apa-apa, pulang ke rumahnya masing-masing. Itu membalas buruk dengan baik, bahkan mendoakan. Nah itu sampai pada titik seperti itu. Bisa, insya Allah ya, harus berjuang, bisa, berlatih. Coba pikirkan siapa orang yang Anda nggak suka sekarang ini, doakan yang baik-baik. Nah, kalau misalnya Anda disakiti oleh istri Pak, doakan, ya Allah semoga istri saya solehah, dibukakan hatinya, lisannya diluruskan, gitu loh Pak. Ibu dikasarin sama suami, ya Allah lembutkan suami saya, bukakan hatinya, gitu. Faidza azamta, kalau kamu berazam, fatawakal 'ala Allah. Nah, ada kata apa di sini? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu menyukai orang-orang Nah, muncul nih, saya tadi kan tanya, Anda pernah sering dengar kata tawakal? Sering. Mana ayatnya? Ada. Mana? Ada aja. Karena Anda masuk itu ada, Ustadz. Mana? Ya ada. Tah, iya ayatnya teh surat Ali Imran ayat 150. Faidza azamta, kalau berazam, nanti akan saya jelaskan apa itu azam. Fatawakkal 'ala Allah, tawakallah kamu kepada Allah. Dan ada penguat, innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah itu menyayangi orang-orang yang tawakal. Nah, ayat berikutnya ada kata tawakal lagi. Sebelum saya jelaskan, kita terjemah dulu. Iyang surkumullahu fala ghalibalakum. Jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Dengar nih teman-teman, mun Allah udah nolong kita, nggak ada yang bisa mencelakakan kita. Tete kudu apa ya? Kudu benar-benar mun Allah nolong saya, nggak ada yang bisa mencelakakan saya. Kudu apa ya? Yakin gitu loh. Kalau Allah menolong saya, nggak ada yang bisa menghancurkan saya, nggak ada yang bisa mencelakakan saya. Yang surkumullah, jika kamu menolong Allah, jika Allah menolongmu, maksud saya, jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Namun jika Allah tidak menolongmu, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Berarti kita harus minta tolong ke siapa? Kalau Allah tidak menolong, siapa yang akan menolong kita? Tidak ada. Makanya jangan bergantung pada orang, bergantung pada Allah. Jangan bergantung ke suami, ke anak, ke istri, ke
ke teman, bergantung maka Allah. Sebab kalau Allah sudah menolong kita, nggak ada yang bisa mengalah. Kalau Allah sudah menolong, fala ghaliba, tidak ada yang bisa menahan. Makanya kita mah bergantung tuh kepada Allah. Bu, kalau anak bermasalah, sok nyuhungkeun ke Allah. Ya Allah yang membolak-balikan hati, solehkan anak saya ya Allah, luruskan hatinya, lembutkan hatinya. Jangan Anda putus asa, terus doa. Tapi Pak Am, sampai sekarang anak saya belum soleh terus. Karena saya banyak menemukan Pak, ada anak yang soleh, justru ibu bapaknya udah tidak ada. Bapaknya teh tos pupus, ibunya tos pupus, baru tas soleh. Aya nu jamaah MPI nu ketemu saya Ustadz sambil nangis. Ibu bapak saya dulu suka ngajak ke MPI, saya mah males dah. Dan saya juga memang bukan anak yang soleh. Tapi setelah ibu bapak saya meninggal, saya mulai dekat dengan Allah. Saya menikmati pengajian. Saya berpikir, ini si anak nih, si teteh ini soleh, yakin karena doa orang tuanya. Jadi kita ini berdoa, mohon pertolongan, karena di ayat ini dikatakan madzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah tidak menolong, sok saha menolong kamu. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah. Ibu, kalau suami ibu belum soleh, doakan. Tapi ibu harus siap mental. Boleh jadi dia soleh setelah ibu meninggal, dan soleh itu setelah dengan istrinya yang baru. Nah, hari ibu jadi baut gitu, kayak saya ngomong salah enggak? Nah, Anda baut. Nah, kan ibu teh sekarang suami ibu belum soleh. Doa bu, doa. Ya, karena kalau Allah sudah nolong, tidak ada yang bisa menolak. Sok doakan. Ternyata sampai ibu wafat dipanggil Allah, sampai ibu dimasuk ke alam barzah, dikuburkan. Baru suami ibu, setelah ibu meninggal, suami ibu nikah lagi. Nah, dengan istrinya yang baru, suami ibu solehnya luar biasa. Ridho teh bu? Ridho teh? Mun teu ridho, teu ikhlas Anda ngadoakeun. Kumaha dikabulkan, ikhlas wae henteu? Sok sing ridho ya. Ternyata suami ibu dengan istrinya yang baru, solehnya luar biasa. Seperti yang ibu harapkan. Terus ibu makan, terus tenang di alam barzah. Terus jangan, ya Allah suami aku yang berjuang, perempuan lain yang menikmati. Please, ibu mah tos aya di alam barzah, tos tenang, ya tos we istirahat dengan tenang gitu. Makanya kita mah jangan berharap doa itu kudu langsung kelihatan hasilnya. Anda kudu yakin kalau Allah nolong, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan kalau Allah tidak nolong, siapa yang menolong kamu? Itu kan ayatnya jelas sekali. Ya. Nah bu, pak, ayat-ayat yang kayak gini teh kudu benar-benar masuk dalam relung hati kita gitu. Kudu benar-benar masuk masuk dalam relung hati kita, masuk dalam nadi kehidupan kita, sehingga ibu menjadi orang yang tawakal nanti. Ya, coba lihat nih. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu hendaklah kepada Allah saja orang mukmin itu bertawakal. Ada kata apa? Ada kata orang beriman, ada kata bertawakal. Please deh, aku lagi cerita tawakal, ada kata apa? Orang beriman. Nah, bu, pak, saya lagi cerita, kan judulnya itu mengawal Syawal dengan tawakal. Ingat keyword kata kunci yang sedang kita bahas tuh tawakal. Tong lompat kemana-mana ke orang beriman kan. Kita lagi cerita tawakal. Nah, dari situ Anda bisa lihat, ternyata tawakal itu dihubungkan dengan pertolongan Allah. Benar gak sih? Coba. Tawakal itu dihubungkan dengan akhlak kita. Kita lembut, kita pemaaf, kita mendoakan orang lain, kita menjadi orang yang rendah hati untuk bermusyawarah. Karena di ayat sebelumnya, wastagfir lahum wasyawirhum fil amr.
Wa'fu anhum, kamu maafkan. Wastaghfir lahum, kamu doakan yang baik-baik. Wasyawirhum fil amr, kalau memang ada yang perlu dimusyawarahkan, sok musyawarahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, kalau kamu punya azam, tawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lalu ayat berikutnya, jika Allah menolongmu, nggak ada yang bisa mengalahkanmu. Kalau Allah tidak menolongmu, siapa yang akan menolong kamu? Dan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, hendaklah orang-orang beriman tuh hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, tawakal itu apa? Ya. Tawakal itu apa? Kesungguhan hati untuk bersandar kepada Allah. Jadi tawakal itu kata teteh, kesungguhan hati untuk bersandar kepada Allah. Salah enggak? Enggak salah. Ya, tapi kalau boleh saya formulasikan, saya sebut unsur-unsur tawakal. Nah, supaya kita lebih mudah memahami, ya. Apakah kita ini sudah tawakal kepada Allah? Unsur-unsur tawakal. 1, memiliki cita-cita mulia, cita-cita agung. Jadi orang tawakal mah cita-citanya teh bagus. Jadi kalau tawakal itu dimulai dari apa? Cita-cita yang agung. Itu yang disebut dengan azam. Apa? Apa? Azam, ajam, azam. Bukan ajam. Apa? Ajam. Apa? Ajam. Azam. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Kalau kamu berazam, tawakal. Jadi di dalam tawakal itu pertama harus ada azam. Harus apa? Ada nomor 1 azam. Apa itu azam? Cita-cita agung, cita-cita mulia. Bapak Ibu, Anda kalau berdoa itu gambaran cita-cita. Doa yang paling sering Nabi baca apa? Bapak-bapak, yang sering, kata Ummu Salamah, doa apa yang sering dibaca oleh Nabi? Kata Ummu Salamah, apakah? Kata Ummu Salamah, titik-titik. Doa apa? Apa, Bu? Betul. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Coba Anda lihat, ya Allah beri kami bahagia dunia, beri kami bahagia akhirat. Apakah itu cita-cita agung bukan? Iya, agung kan? Kita tak ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Jangan pernah Anda mengatakan, ya Allah biarin saya mah sangsara di dunia juga ya Allah. Biarin saya sangsara di dunia asal saya di akhirat bahagia. Jangan. Kata Nabi, mintalah bahagia dunia, bahagia akhirat. Berarti ternyata kita ini disuruh untuk apa? Punya cita-cita agung, punya cita-cita mulia. Contoh yang lainnya bisa Anda ragu ya, contoh doa yang Robbana atina kan cita-cita agung ya. Doa yang lainnya misalnya, kalau doa Robbana atina fid dunya hasanah itu di mana adanya? Ya di Al-Quran, saya tahu di Al-Quran. Itu surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 201 ya. Kalau saya nanya itu ada di mana? Di Quran. Iya, aku tahu itu di Quran. Surat Al-Baqarah 200. Nah, itu doa Robbana atina. Itu gambaran azam, cita-cita agung, cita-cita mulia. Ada contoh yang lain cita-cita mulia itu. Anda suka berdoa begini nggak? Robbana hablana, surat apa? Al-Furqan ayat berapa? 74. Bapak-bapak lebih menguasai. Ayat berapa? 74 surat Robbana hablana, ya Allah berikan kepada kami, hablana min azwajina, dari pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu kami, qurrata a'yun, penyejuk hati. Nah, bukti bahwa kita ini ada idealitas, apa ujungnya? Waj'alna lil muttaqina. Doa itu minta kita jadi apa? Imam bagi orang takwa. Bukan jadi orang takwa. Nggak tanggung-tanggung, imamnya orang takwa. Tidak gini, waj'alnal muttaqin, ya Allah jadikan kami orang takwa. No, jadikan saya ya Allah imamnya orang takwa.
Hari imam berarti kan pemimpinnya orang takwa. Ideal tidak? Jadi saya dan Anda semua kudu punya cita-cita agung. Saya ingin jadi imam bagi orang-orang takwa. Saya ingin bahagia dunia akhirat. Saya ingin punya keluarga yang soleh-solehah. Itu idealitas semuanya. Itu ideal teman-teman sekalian. Jadi tawakal itu dimulai dari apa? Cita-cita agung tuh namanya apa? Azam, pakai Z ya, azam. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Jadi kita kawal Syawal itu dengan azam, dengan cita-cita agung, cita-cita besar, cita-cita hebat. Dan kalau cita-cita itu rasanya sulit untuk kita raih, minimal doakan anak cucu kita. Misalnya Anda tipe orang yang susah ngerti, cepat lupa. Jadi dari SD selalu ranking sesuai jumlah murid Anda tuh. Pernah Anda masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Terus Anda tuh mengakui lah, saya mah ternyata orang yang hese ngerti. Ya Allah, saya mah orang yang tidak berilmu. Saya itu orang yang miskin ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya ya Allah menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas gitu. Paham Bu? Jadi kalau saya merasa tidak berilmu, doakan anak kita lebih berilmu dari kita. Gitu loh, ya. Ya Allah, rumah tangga saya mah kacrut ya Allah. Naon kacrut teh? Awet rajet. Disebut cerai henteu, disebut rumah tangga da pasewae. Itu namanya awet. Bahasa Indonesianya Ustadz Hasbi apa awet rajet? Coba temukan sampai ditemukan. Atau bahasa Inggrisnya barangkali awet rajet. Artinya apa? Misal, ada nggak di sini? Duh, rumah tangga teh ini ancur-ancuran kieu ya Allah, suami kayak begitu. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya mah rumah tangannya sing mawadah rahmah sakinah, tidak seperti saya ya Allah. Faham maksud saya? Jadi kalau kita tidak meraih sesuatu yang ideal, minimal anak-anak kita biar yang meraihnya. Benar nggak sih? Nah. Saya jadi ingat almarhum bapak saya. Bapak saya teh suka kieu. Bapak mah teu sakola. Bapak mah cuma dagang, ngan resep ngaji bapak. Jadi pun bapak teh seneng ngupingkeun pangaosan gitu. Ustadz teh diudag-udag ku pun bapak mah. Jadi iya. Nah, jadi almarhum bapak saya teh suka ngaji ke Pajagalan. Itu tuh subuh saya teh suka dibawa subuh-subuh teh. Nah, yang mengajarnya itu Ustadz almarhum Kiai Haji Abdurrahman. Iya cenah Aam, bapak mah jelema bodoh. Sok ku bapak didoakeun. Aam sing pinter. Ya, peperihun bapak eta teh sering diulang-ulang. Berarti apa? Beliau punya azam kan? Merasa bahwa dirinya tidak bisa mewujudkan azam itu. Tapi kemudian ditularkan doa itu kepada anak-anaknya. Kudu gitu loh Bapak ya. Sok mama teh lo bapak nyakit, sok aa sing jadi dokter nu pinter nu bager ameh bisa ngobatan anu gering. Mamah ieu panyakit sagala aya mimiti rorombeheun, asam urat, tekanan darah ya. Diabetes, rambut rontok, ketombean, hapur mamah, sagala penyakit mamah teh aya. Sok ku mamah didoakeun anak mamah aya nu jadi dokter anu pinter anu hebat. Boleh. Nu kitu namanya apa? Azam. Tah nu kitu teh azam. Paham? Nah, jadi kita ini kalau hidup, jadi gini, ada saat dimana saya tidak bisa mencapai itu, tapi saya boleh punya harapan itu selama itu baik,
harapan itu didoakan untuk bisa dirasakan oleh keturunan kita, ya nggak sih? Iya. Jadi kita ini jangan suka putus asa, ya gitu. Mun ibu tipe yang ibu mah tipe yang susah ngerti, cepat lupa teh geningan hafalan Quran tehnya. Apal waduha wal asri watini leungit kadelet nya katimpa gitu. Dina file nanti terbatas gitu. Ya, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya mah enggak kayak saya, sing arapal Quran, ya Allah. Itu namanya apa? Azan. Dan boleh jadi Bapak Ibu di sini ada yang jadi orang sukses. Anda tahu itu teh azam dari orang tua. Ya. Di sini ada yang udah punya rumah. Mungkin itu azam dari orang tua karena orang tua Anda tidak punya rumah. Mudah-mudahan anak saya mau punya rumah. Tak azam orang tua. Ya. Di sini ada yang punya mobil. Nah, orang tua Anda tidak punya mobil. Tidak punya. Mungkin gini, ya Allah, mudah-mudahan anak saya mah aya bisa beli mobil. Bahkan ternyata punya showroom mobil, saudara-saudara. Mungkin nggak itu? Itu namanya apa? Nah, itu. Jadi mari kita kawal Syawal itu dengan azam, dengan tawakal. Syawal itu mulai dari punya cita-cita agung, cita-cita azam. Gusti ya Allah, cita-cita azam agung. Ya Allah, beri hamba kesabaran, beri hamba kesabaran ya Allah. Jadi kita ini harus selalu punya cita-cita agung, namanya azam gitu. Yang kedua, unsur tawakal itu yang kedua ahsanu amala. Apa? Ahsanu amala itu menapaki hidup dengan amalan terbaik. Jadi yang pertama mah punya azam, ya, cita-cita agung. Tadi cita-cita agung saya kasih contoh doa-doa kan? Al-Baqarah 201, Al-Furqan 74. Dan Anda lihat doa-doa lain itu mengajari kita untuk azam, untuk punya cita-cita agung. Nah, yang kedua itu ahsanu amala, amalan terbaik. Ya. Amalan terbaik. Oh ya, ada satu contoh, ada profesor saya, guru saya. Ya. Dia cerita, bapak saya teh tukang ngepel di kampus, iya, tukang ngepel, bagian cleaning service. Bapak saya teh cleaning service di dia di kampus, iya. Terus bapak saya teh mau ningali dosen ngajar, mudah-mudahan pun anak sing jadi dosen gitu. Eta teh naon namanya? Nah, saya perlu ceritakan karena ini nyata. Mudah-mudahan pun anak sing jadi dosen. Jadi kalau lagi ngebersihan, ngepel gitu, ningali mahasiswa, ningali dosen, mudah-mudahan sing jadi dosen. Nah, guru saya, profesor ini cerita, cenah, saya mah iya teh didoakeun ku almarhum bapak, cenah bapak teh kan bagian cleaning service di dia. Terus saya teh sok didoakeun. Berkecil teh diusap sirah saya teh sok cenah sing jadi profesor, sing jadi guru. Walaupun cleaning service ari damel di kampus mah terang guru besar teh bukan berarti nu kepalana botak, bukan. Kan Anda mah kitu nya. Nah, profesor teh sirahna teu botak. Jadi diidentikan kan atau nu kacamatana tebal kan henteu kan. Cenah. Jadi sambil diusapan, saya teh cenah cerita lagi bimbingan saya waktu lagi kuliah S3. Cenah da beliau teh senengnya ari bimbingan mah sebentar dah, saya mah teu banyak masalah bimbingan teh. Kan Anda mah segala coret-coret. Halus, geus halus. Bener nggak? Ari teori naon? Ini prof. Geus lah. Bener tuh ngobrol na eta
Biasa kan dulu mah ada masih manual tuh, nggak kayak sekarang. Ini cerita 2005, berarti seberapa tahun yang lalu? Kan? 17 tahun yang lalu atau belum kayak sekarang sudah digital kan? Datang, terus orang teh kudu aya tanda tangan kan, bimbingan. Cet. Terus halus. Prof, apa yang harus saya perbaiki? Enggak halus. Nah, teorinya naon dia? Taam baheula teh nya ngobrol weh tentang beliau, tentang orang tuanya. Sejam setengah. Oh iya Prof, ya. Saya teh cenah sok diusap sing jadi profesor. Jadi ternyata bapak saya teh mudah-mudahan pun anak teh ya Allah aya nu jadi profesor. Jadi saya mah cenah jadi profesor teh ku doa orang tua kan. Oh, jadi saya mengambil hikmah. Oh iya ya. Kadang hidup itu kan tidak selamanya kita raih semuanya. Ada yang kita dinikmati oleh cucu kita, oleh anak kita, kan gitu. Ya kan? Ibu kan dulu cita-citanya jadi dokter. Tapi otak ibu teh nyambung. Gawe teh baju dokter we kikituan ibu teh. Ari geus baju dokter teh kieu. Da ari baju mah bisa bikin kan. Kan otak ibu tenepi. Ya tenepi. Kudu jadi dokter teh. Gitu. Pelajaran biologi hancur. Pelajaran matematika ancrut. Wah, geus. Bahasa gitu. Nah, ternyata anak Anda ente aya ya mah Pak, asli. Jemaah haji. Pak cenapun anak teh tilu anana jadi dokter Pak. Eta cenapun bojo da gawe teh cenah pakai baju dokter cenah. Mamah mah cita-cita teh yang jadi dokter cenah kan. Sok juga nugelo paham cenah. Bukan Bu, kalau lagi haji itu kadang ada orang cerita, curhat gitu. Alhamdulillah Pak, anak saya tiluanana dokter. Ya, nu hiji mah nuju spesialis, nu hijina tos dokter umum, nu hijina lagi kuliah dek kedokteran. Tiluanana dokter. Indungna, wah, parah pisan otakna teh. Nah, maksud saya balik ke yang tadi. Kan dia mah kedah share contohnya. Harus banyak contoh. Dah kalau cuma baca ayat fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya azam, tawakal sama Allah. Jadi saya dan Anda nggak boleh putus asa. Kenapa? Mungkin Allah tidak memberikannya ke saya, tapi memberikannya ke anak saya, memberikannya ke cucu saya. Gitu. Mungkin Allah tidak memberikan kepada Anda, tapi Allah memberikannya kepada anak Anda, kepada cucu Anda, kepada cicit Anda. Kita tidak tahu. Ya enggak? Nah itu namanya apa? Itu namanya apa? Azam. Azam ini salah satu unsur dari yang kedua, ahsanu amala. Ya. Mengisi hidup dengan amalan terbaik. Ustadz dan teman-teman buka Al-Mulk. Nah, ayat 1 dan 2. Surah Al-Mulk ya, ayat 1 dan 2 kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya Bapak Ibu, kalau ini mah banyak yang hafal ya. Nah, coba perhatikan, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anda bisa bayangkan Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Allah Maha Kuasa atas segala. Kebayangan sama Anda, Allah yang menguasai segala kerajaan,
Dan Allah berkuasa atas segala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Bapak Ibu, Allah yang menciptakan kehidupan kita dan kematian kita. Kita ditakdirkan oleh Allah sejaman, ya. Sejaman dalam arti kita bisa bertemu sesuai zamannya. Walaupun di sini zamannya beragam. Ada yang usia 20, 30, 40, 80, tapi kan satu zaman gitu, sezaman. Ini karena takdir Allah. Kita ditakdirkan sejaman. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Nah, ini yang saya sebut dengan ahsanu. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pengampun. Nah, jadi begini teman-teman sekalian. Yang namanya tawakal itu dimulai dari cita-cita yang agung, azam. Tapi cita-cita agung itu menjadi tidak ada artinya kalau tidak ditapaki dengan amal terbaik. Kita katakan, ya Allah jadikan saya imam bagi orang takwa. Kelakuan kita tuh kudu jadi imam orang takwa. Berarti amal kita kudu berkualitas. Minimal sholat malam dalam seminggu mah adalah 1 atau 2. Kan kalau ibu bapak makan udah full kan. Minimal sholat malam itu dalam seminggu 1-2 mah ada lah. Hari ibu bapak mah udah full kan. Minimal dalam 1 minggu tuh ada 1 lembar 2 lembar Al-Quran yang kita baca. Bapak ibu makan tiap hari, one day one juice. Jadi maksudnya gini, antara doa kita dan kelakuan teh kudu berbanding lurus gitu. Ya Allah beri saya kesehatan. Kan Anda diperiksa tuh si kolesterol teh naik. Ya Allah beri hamba kesehatan. Anda teh setelah tahu kolesterol naik, minta diberi kesehatan teh, pola makan teh dibenerin. Ya Allah sing sehat sate. Ya Allah abdi teh kolesterol, ya Allah gule, ya kan gitu. Ya Allah saya teh ada kolesterol tinggi, yang sehat ya Allah kerupuk, gorengan, nyambung teh? Teh nyambung, ya. Jadi antara cita-cita dan amalan terbaik teh kudu berbanding lurus gitu. Nah itu yang namanya tawakal. Berarti setelah Ramadan ini di bulan Syawal, cita-cita kita agung, amal kita pun dijaga kualitas. Nah ahsanu amala itu ada unsurnya. Apa saja dalam ahsanu amala? Itu akan dibahas minggu depan. Minggu depan akan dibahas. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di sini untuk melanjutkan materi ini. Materi belum tamat ya. Mengawal Syawal dengan tawakal. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.